Ya, maka untuk ya alasan hukum agar tidak melarikan diri, agar memudahkan proses penyidikan, Tahan aja. tidak mengulang perbuatan yang lalu harus ditahan. Masyarakat enggak terima yang seperti ini, perlakuan yang istimewa terhadap salah satu pimpinan KPK. Ya udah marah saya kira masyarakat juga udah. Nggak boleh seperti ini Pak, mempertontonkan ketidaksetaraan hukum. Iya, Hukum itu harus equality before the law, tidak ada special treatment semacam ini. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, makanya itu. Pemirsa, KPK terpuruk, indeks kepercayaan masyarakat menurun pasca ditetapkannya Firly Bahuri sebagai tersangka. Bagaimana mengembalikan marwah KPK? Pertanyaan ini pertama saya sampaikan dulu ke Pak Yasin. Bagaimana Pak mengembalikan marwah KPK setelah semua yang terjadi dengan berbagai dramanya ini sudah diketahui oleh publik? Ya. Jadi seperti apa yang tadi sedikit saya singgung, bahwa penyebab utamanya ini kan pelemahan KPK ini kan by design. By design itu artinya ada yang dikehendaki. Jadi dikehendaki. Dari aturan perundangannya kemudian dipilihlah personil-personil yang memang nyata-nyata cocok, yang tidak berintegritas, yang bisa diarahkan dan bisa diajak deal-deal tertentu. Ini dugaan saya seperti itu. Sehingga tapi kok ya buktinya mendukung, Pak. Nah, ternyata bukti yang sekarang terjadi kan mendukung. Jadi tidak ingin menegakkan integritas. Jadi capacity building yang kita bangun dari periode pertama, saya juga ikut periode pertama, saya masih direktur Pak itu. Direktur pemeriksa kekayaan waktu itu. Periode pertama, periode 2, 3, dan 4 itu masih on the right track lah. Gitu. Sesuai dengan apa itu namanya cita-cita dibangunnya lembaga itu adalah lembaga yang super body dan harus berintegritas, harus independen, harus berakuntabilitas, menjadi role model, lead by example, artinya menjadi contoh bagi penegak hukum yang lain maupun contoh bagi lembaga-lembaga lain di dalam menata administrasi kepegawaiannya dan pengaturan keuangannya. Itu menjadi contoh Pak, KPK itu sering itu nomor 1 di dalam pemeriksaan baik itu oleh BPK maupun dari BPKP atas laporan dan capaian kinerjanya juga bagus begitu, tidak memboroskan uang tapi target per tahunnya tercapai gitu, seperti itu. Nah sekarang untuk mengembalikan itu harus dikembalikan undang-undangnya, daripada menyusun prolegnas, menyusun DIM lagi, mengundang partisipasi masyarakat ya. Tapi itu akan lama. Lebih baik kembalikan saja gitu. Kembalikan saja dengan Kembalikan ke Undang-Undang 30 tahun 2001. tahun 2002. 2002 ya? Ya. Lebih jelas. Seperti itu lebih simpelnya. Apakah itu mekanisme itu bisa atau tidak? Ya, mari dibahas. Itu apakah memungkinkan itu mengembalikan atau memang harus revisi? Jadi undang-undangnya dikembalikan, sistem seleksinya juga diperbaiki, dipilih pengawas, entah itu namanya masih dewas atau apa, juga orang-orang yang independen dan tidak bertanggung jawab atau tidak terkoneksi ke atas Pak ya, ke eksekutif. Jadi dikembalikan itu artinya dewas menjadi tidak ada seperti dulu aja. Kalau ada pimpinannya, komite etik. Komite etik ya. Apabila ada pelanggaran, maka komite etik ini bisa ganti-ganti. Sesuai dengan waktu dan kasus yang terjadi, yang dilanggar oleh dugaannya dilanggar oleh pimpinan KPK. Oh jadi bukan permanen orang yang seperti orang gajian gitu Pak ya? Ya, jadi komite etik lebih tinggi dari pengawas internal. Di situ kan juga ada deputi namanya PIPM, pengawas internal juga ada. Kalau pengawas internal juga boleh memeriksa pimpinan KPK, tapi untuk bahan atau hasil dari pemeriksaan PIPM itu diserahkan ke komite etik. Komite etik akan mendalami dan mencari informasi dari sumber-sumber yang lain juga. Gitu. Kalau ada pegawai jajaran di bawah pimpinan ya, sekjen, penasihat dan semua direktur dan deputi itu melalui pengawas internal dilaporkan ke pimpinan KPK seperti itu Pak. Itu prosedurnya seperti itu. Kembali aja yang dulu itu lebih efektif Pak. Itu saya kan itu Pak bisa Andi juga Asrun ya. Kembalikan artinya ya apa namanya. Tapi kan proses pengembalian itu kan ada proses hukum. Harus proses hukum. Apakah melalui Mahkamah Konstitusi diuji kembali sehingga MK mengatakan ini undang-undang ini cacat formil ya, kemudian substansinya kacau, maka dikembalikan ke Undang-Undang 30 tahun 2002. Harus ada yang mengajukan Pak ya? Undang-undang revisi untuk jangka waktu 3 tahun misalnya. Bisa juga model kayak gitu.
Kalau misalnya lebih Karena berani prolegnas itu juga ada diskusi politiknya, Pak ya. Iya, Jadi bisa bertahun-tahun ya. bisa lagi, bertahun-tahun. bisa juga melalui Perpu misalnya presiden ya. Tapi tergantung presidennya mau nggak. kan kita sudah lihat nih Iya, bagaimana siapa kerjanya. pemenangnya kan kita tidak tahu nih Pak. Itu yang sekarang. menurut saya bisa terbitkan Perpu. Jadi perubahan undang-undang itu tidak selamanya harus pasalnya banyak-banyak, ya undang-undangnya tebal. Bisa 1-2 pasal cukup. Ya. Ya sama kayak dulu perubahan undang-undang pasal 11 Undang-Undang 14 tahun 70 dikembalikan dengan sebuah pasal melalui Undang-Undang 35 tahun 99. Jadi dualisme peradilan itu nggak ada lagi. Ini bisa ditempuh cara begitu. Tapi kemudian akal sehat dan akal waras akan menentukan jalan atau enggak. Jadi kembali pada sesuatu yang nggak bisa dibebankan hanya pada KPK. Ini harus perubahan secara struktural, ya, perubahan undang-undang. Kalau misalnya ada contoh misalnya Undang-Undang 4 UUD dikembalikan kepada UUD yang asli menjadi Pak? Jadi jurisprudensi kita untuk meniru itu. Enaknya. Nah, kembali. Nah, ini sama saja nih Undang-Undang 11 kembali lagi Undang-Undang 30 misalnya yang asli. Jadi kalau Sehingga itu mempercepat waktu, Pak. Kalau itu dimungkinkan ya, Pak. Tapi kan domainnya di Mahkamah Konstitusi setelah ada masyarakat sipil yang mengajukan misalnya seperti itu. bisa dites melalui MK ya. Tapi kan kita bertanya lagi sampai berapa jauh MK mau atau berani itu melakukan hal semacam ini. Kalau MK rujukannya kan konstitusi. Konstitusi. Ini KPK kan undang-undang, Pak. Ya. Nah, maksud saya Tidak. gini, kalau memang toh undang-undang diuji misalnya Melanggar karena konstitusi tidak apa melanggar enggak. konstitusi atau tidak, kemudian MK Itu dulu ya. bisa membuat putusan ini undang-undang dibatalkan dan dikembalikan Kan ke ke undang-undang Undang-Undang lama 30. sembari menunggu revisi kalau mau ya. Iya. Misalnya 5 tahun ke depan. Jadi tidak bisa juga ada kevakuman hukum, tapi semua ini kan Nggak ada kepakuman kita bicara hukum. hal-hal yang di luar dari nalar kita. Betul. Ya kan? Ini kita bicara hal-hal yang masuk dalam kerangka politik mau atau tidak. Kalau ingin cepat. Kalau ya, ingin Pak. cepat. Jadi Itu segala seperti sesuatu yang normal itu bisa dilakukan secara cepat. Iya. Ya tanpa harus bertele-tele. Bertele-tele. Itu Ya. lama membuat undang-undang itu. Lama. Karena itu menyangkut kepentingan, menyangkut keamanan, Pak. Itu berubahnya itu kan merasa legislatif itu tidak nyaman, Pak, dengan undang-undang yang lama itu. Kok sering tangkap tangan. Iya, dan banyak anggota legislatif yang juga Ya, Termasuk sampai di- periode 2018 itu sudah ada 319, Pak. tahun berapa, Pak? 2018. 2018. Ratusan, Pak. Udah ratusan, Pak, 300. Dari DPR RI sampai DPRD. ya. DPRD. Bahkan ada kalau nggak salah hampir satu DPRD itu ditangkap kalau nggak salah itu. Ya, di Malang, Pak. Malang. Di Malang. Kota Malang. Itu skandal terbesar lah saya kira. Salah satu atau Berjamaah ya. Iya, iya, luar biasa nih. Iya, nah itu yang kemudian menjadi kabar buruk mungkin ya. buruk. Dan memang harus di Bukan kabar direvisi buruk, mimpi buruk. undang-undangnya. mimpi buruk. Iya, iya, iya. Terakhir mungkin Pak, kembali lagi kita terkait dengan kasus Firly Bahuri. Harapan Bapak seperti apa Pak Asrun? Kalau saya ya, ini mau tidak mau harus perjuangan dari internal, ya. Jadi recovery from internal. Dari Jadi KPK-nya? perbaikan dari KPK juga, sembari menunggu perbaikan yang lebih komprehensif. Jadi mulai aja dari sekarang. Dan mungkin Dewas bisa didorong untuk menyelidiki apakah Firly ini mengajak orang lain, mengajak komisioner lain untuk berbuat satu kejahatan. Kan bisa Bu, kalau memang tuh ada yang lain berhentikan lagi. Tapi Mulai dari Pak, itu dulu. Pak Andi Asrun melihat indikasinya ada Pak ya? Saya Indikasi tidak ingin bekerja. mengatakan ada indikasi ya, tapi paling tidak kalau menurut saya potensi itu harus dibuka. Potensi itu harus dibuka. Ya kan? Diselidiki juga nih. Dia berteman dengan siapa, kemudian sohibnya siapa, itu bisa diselidiki dari sana. Dan Secara pasti- pekerjaan networknya bisa kelihatan dan juga Pak pasti ya? Dewas ini punya mata dan telinga lah, nggak bakal mungkin yang kayak gini-gini bisa ditutupi. Nggak Betul ada. tuh, Pak Asrun. Jadi kalau menurut saya, Pak, itu pengembangan penyidikan harus mengarah ke komisioner yang lain. Jadi tidak mungkin nih sendirian kasus ini, apalagi sama komisioner itu kan saling mengingatkan. Kalau membiarkan kemudian malah defend, oh belum tentu kalau bersalah. Itu pertama kali kan seperti itu Pak Alek Marwata itu. Ya coba di dalam pengembangan penyidikan itu digali kira-kira ada atau enggak keterkaitannya antar pimpinan misalnya. Itu yang paling harus segera dilakukan tuh itu. Nah, sambil untuk pengembangan penyidikan
Pak Firly-nya harus ditahan, jangan dibiarkan diberikan special treatment atau perlakuan khusus. Nggak bagus ini, Pak Firly sendiri itu. Orang dipanggil seharusnya kemarin aja, malamnya sebelum Yassin Limpo itu kan ditahan di malam hari, dijemput Pak paksa. Seharusnya harusnya pimpinan KPK memberikan contoh. Memberikan contoh bahwa dia harus keteladanan. Menyerahkan diri untuk ditahan, untuk memudah. Tahan aja saya Pak Betul, untuk mempermudah proses penyidikan. Kan Pak Firly mengaku tidak kan, jadi harusnya dia yang aktif dong. Ya, periksa dong makanya saya itu. gitu. Iya, Karena saya tidak mengaku gitu kan. Iya. Nanti bermanuver lagi, ini kan bermanuver pra peradilan yang kemarin. Ini Ya, manuver ya. apa lagi nanti? Ya maka untuk ya alasan hukum agar tidak melarikan diri, agar memudahkan proses penyidikan, Tahan aja. tidak mengulang perbuatan yang lalu harus ditahan. Masyarakat tidak terima yang seperti ini, perlakuan yang istimewa terhadap salah satu pimpinan KPK. Ya udah marah saya kira masyarakat juga udah. Nggak boleh seperti ini Pak, mempertontonkan ketidaksetaraan hukum. Iya, iya. Hukum itu harus equality before the law, tidak ada special treatment semacam ini. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, makanya itu. Iya, saya kira begitu. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan Sama-sama. saya melihat sudah ada edukasi ya, sudah terlihat adanya edukasi bahwa kita berharap bahwa kasus ini tidak berhenti sebagai sebuah drama ya. Iya, iya, iya. Kita berharap bahwa ini menjadi momentum ya Pak Yassin. Iya, iya. Apalagi Bapak selaku apa ya, saksi sejarah Pak ya. Iya. Bagaimana lembaga Superbody ini tidak lagi Superbody. Iya. Betul Pak, bisa disebut Betul. begitu ya. Sudah tidak super body lagi. Tidak Superbody ya. Karena dulu kan dibekali oleh aturan, Iya. dibekali dengan orang-orang yang terpilih Ya, berintegritas. dan siap untuk dimusuhi publik kan, Ya. karena sikapnya pada saat itu ya. Iya. Kalau sekarang malah kita merasa prihatin. Iya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, ada dua hal penting dalam kasus Firly ini. Pertama, kita ingin melihat keseriusan dalam proses hukumnya. Kedua, kita berharap bahwa ini akan menjadi momentum untuk mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya Tian Bahtiar, terima kasih sudah bersama Jak Forum. Nantikan Jak Forum edisi selanjutnya.